Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Dahulunya Anggun adalah gadis biasa yang polos dan sering ditinggalkan dan disakiti oleh laki-laki yang pernah menjadi pacarnya. Sudah beberapa kali Anggun ditinggal oleh laki-laki yang dia cintai, disebabkan karena laki-laki tersebut lebih memilih wanita lain daripadanya yang lebih cantik dan seksi. Itulah nasib dari Anggun dahulunya, sebelum akhirnya ia memilih memakai susu pemikat. Setelah ia memakai susu pemikat itulah kehidupannya mulai berubah drastis dan ekonominya juga berubah. Anggun dengan mudahnya menggait laki-laki yang jatuh cinta padanya. Tak jarang para laki-laki itu akan dengan senang dan rela memberikan Anggun apa saja yang ia ingini, dari mulai pakaian, perhiasan, dan juga uang yang jumlahnya banyak. Kini Anggun menjelma bak bintang artis sinetron yang setiap geraknya selalu disukai orang, khususnya para laki-laki. Kini kehidupan Anggun pun berubah, uang berlimpah, tabungan di mana-mana, rumah yang bagus dan mewah, serta mobil juga ia punya. Tapi dengan berjalannya waktu, semua itu membuat Anggun kini lupa diri. Anggun yang dulunya santun kini berubah menjadi wanita yang lumayan sombong dengan dirinya yang sekarang. Ia merasa bisa memiliki segalanya dengan uang yang ia miliki dan kecantikan yang ia miliki. Tanpa seorang gadis cantik turun dari sebuah mobil mewah berkelas keluaran baru. Gadis berambut panjang berkulit putih, senyum manis di bibir, dan bodi yang aduhai. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona dengan kecantikannya. Dialah Anggun. Gadis berumur 30 tahun itu terkenal di kalangan para warga. Dari dalam mobil tampak terlihat seorang laki-laki berkumis tipis, berperawakan tegap, yang mengantarkan Anggun. Sosok laki-laki tersebut terlihat berkelas dan kaya. Terlihat di setelan jasnya dan gaya rambutnya. Laki-laki tersebut bernama Pak Johan. Laki-laki berumur 50 tahun yang masih terlihat muda. Anggun melambaikan tangan dan senyum tipisnya kepada laki-laki tersebut, yang sebentar kemudian meninggalkan Anggun yang masih berdiri di depan pagar rumahnya. Mobil Mali itu berjalan pelan meninggalkan tempat tersebut. Tampak di tangan Anggun berbagai macam barang bawaan pemberian dari Pak Johan. Terlihat tas-tas yang berisi pakaian dan barang-barang mewah yang lumayan banyak. Anggun terlihat sangat gembira saat itu. Anggun kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang lumayan mewah untuk ukuran gadis yang masih sendirian dan belum berkeluarga. Dan itulah kenyataannya. Meski Anggun masih muda, tapi dia sudah memiliki segalanya. Ternyata ada juga sebuah mobil sedan yang terparkir di garasi. Dan itu adalah mobil milik Anggun. Sambil Anggun di ruang TV, dan ia pun kemudian duduk sambil meletakkan tas-tas bawaannya di atas meja di depannya. Anggun pun melepaskan lelah di atas sofa yang empuk itu. Hari yang begitu melelahkan namun membahagiakan hati Anggun saat itu. Senyum manis di bibir tipis yang berginjal merah marun terlihat merekah.
Kehidupan Anggun yang serba keterkecukupan. Sebenarnya apakah pekerjaannya? Tak lama kemudian Anggun pun bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Anggun ingin mandi untuk menyegarkan tubuhnya yang putih mulus dan aduhai. Sesampainya di kamar mandi, Anggun pun kemudian melepaskan pakaiannya. Keran shower pun dibuka dan mulai berjatuhanlah air dari atas membasahi seluruh tubuh Anggun. Rambut mulai basah dan turun ke seluruh lekuk tubuh Anggun. Setelah habis mandi, Anggun pun segera keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke kamarnya. Entah kenapa, saat itu tiba-tiba Anggun mulai mengantuk. Entah karena kecapean atau apa, Anggun merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk dan spray putih yang bersih dan halus. Dan tak lama kemudian, Anggun pun tertidur pulas. Suatu hari Anggun mendapatkan job lagi di sebuah pameran. Karena ternyata pekerjaan Anggun adalah sebagai SPG. Sebagai seorang SPG, Anggun harus berusaha berpenampilan modis dan menarik. Harus pandai bicara dan bisa menarik simpati. Dan semua itu ada pada diri Anggun yang memang cantik dan pandai berbicara. Sudah beberapa tahun ini dia menekuni pekerjaan itu. Seperti biasa, Anggun dan juga para SPG lainnya akan berada di stand-stand masing-masing, menawarkan dan menjelaskan produk-produk yang mereka wakili. Maka tak heran kalau rata-rata SPG itu cantik-cantik dan bening-bening, menarik dan sedap dipandang. Maka tak heran jika rata-rata para SPG itu akan berusaha berdandan cantik dan modis. Begitupun juga yang dialami dan dilakukan oleh Anggun yang selalu berusaha untuk berpenampilan modis dan menarik. Minggu sore tampak Anggun keluar dengan mengendarai mobil sedannya. Mobil sedan Anggun pun meluncur meninggalkan rumahnya. Mobil berjalan pasti menyusuri jalan dengan melewati beberapa desa dan kecamatan yang ada. Dan usutnya usut, ternyata Anggun pergi ke suatu tempat, ke sebuah rumah yang berada di kota sebelah. Sampailah juga Anggun dengan mobil sedannya di sebuah rumah bernuansa Jawa, yang entah rumah siapa itu. Mobil pun kemudian berhenti di halaman rumah tersebut, dan tak lama kemudian Anggun segera turun dari mobilnya. Anggun berjalan dengan tenang dan seolah ia sudah kenal dengan rumah tersebut. Sebenarnya rumah siapakah yang Anggun datangi malam itu? Anggun kemudian sampai juga di depan pintu rumah tersebut, dan segera ia pun mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka, dan tampak seorang laki-laki berkumis tebal berumur setengah baya di hadapan Anggun berdiri. Ternyata mereka sepertinya sudah akrab dan sudah kenal. Sosok laki-laki misterius dan terlihat beraura. Laki-laki setengah baya tersebut kemudian mempersilahkan Anggun untuk masuk ke dalam rumahnya dengan sopan dan perhatian. Ternyata Anggun adalah pelanggan susu pelet Mbak Baijen. Sudah beberapa kali Anggun pergi ke rumah Mbak Baijen untuk memasang susu pelet pemikat pada dirinya. Awal mulanya Anggun hanya berkonsultasi tentang kehidupannya pada Mbak Baijen, tapi akhirnya ia pun kepincut untuk memasang susu pemikat di tubuhnya. Seperti biasa, Anggun akan memberikan amplop yang berisi sejumlah uang yang diberikan kepada Mbak Baijen
sebagai marjasa susuk pelet yang ada padanya. Setiap beberapa bulan sekali, Anggun akan mendatangi rumah Bapak Ijan untuk menambah dan menguatkan khasiat ilmu susuk pemikatnya yang sudah tertanam pada tubuhnya. Karena itu juga sebagai syarat agar khasiatnya tabdar. Bapak Ijan sendiri akan melakukan ritual untuk penambahan daya pamor dari susu yang telah ia pasang pada pasien-pasiennya. Ia akan menyiapkan segala ubur rampe, dari mulai kemenyan, air kembang dan syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan guna penyempurnaan syarat pengisian dan penambah daya kekuatan susu yang telah ia pasang. Anggun sendiri kini membatasi pergaulannya. Ia sudah tak mau lagi berhubungan dengan orang-orang yang berkelas menengah ke bawah. Yang ia tuju adalah orang-orang kelas menengah ke atas yang tajir melintir. Sudah beberapa laki-laki yang singgah dalam hidupnya selama beberapa tahun ini. Namun yang Anggun cari adalah harta dan kesenangan. Anggun akan memanfaatkan kesempatan itu dan situasi yang menguntungkan baginya. Makan di tempat yang mahal, belanja di tempat yang mahal sudah biasa bagi Anggun. Koleksi pakaian dan kosmetiknya juga terlihat mahal dan mewah. Sudah banyak barang-barang mewah yang ia dapatkan dari susuk pemikatnya. Apapun yang ia ingini tinggal pesan dan langsung akan diantar ke rumahnya. Dia sudah tidak usah repot-repot lagi, karena selama ini semua diselesaikan dengan uang yang Anggun punya. Mbah Jah adalah pembantu Anggun yang hanya bertugas di waktu pagi sampai siang. Mbah Jah bertugas membersihkan rumah dan menyiapkan menu makanan pagi, selebihnya tidak. Karena dengan mudahnya Anggun akan pesan makanan kalau ia ingin dan ia butuhkan kapanpun. Dan itu lebih membuatnya merasa nyaman, karena tak susah-susah repot banyak pekerjaan di rumahnya. Sering Anggun berpergian wisata jalan-jalan dengan laki-laki yang tengah dekat dengannya. Kemanapun pernah ia datangi, dengan fasilitas yang telah disediakan. Anggun pun akan mendapatkan apa saja yang ia ingini oleh laki-laki yang bersamanya. Anggun hanya bertugas menemani laki-laki tersebut, jalan-jalan menikmati kehidupan dengan uang yang mereka punya. Mobil sedan yang ada di garasi rumahnya adalah pemberian dari Pak Hartono. Yang saking tergila-gilanya dia dengan Anggun, ia pun memberikan Anggun sebuah mobil mewah keluaran baru. Pak Hartono sendiri tak segan-segan menghabiskan uangnya untuk Anggun. Itulah orang kalau sudah kaya raya, dengan mudahnya ia akan menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangannya. Di balik kesenangan dan kebahagiaan dari Anggun, ada wanita-wanita atau tepatnya istri-istri dari para laki-laki tersebut yang tersakiti saat mereka tahu suaminya berhubungan dengan Anggun. Tapi itulah kehidupan di dunia, ada baik dan ada buruk, ada hitam dan ada putih, selalu semuanya berdampingan. Dan dunia adalah tempatnya nafsu dan keinginan, ketamakan, keserakahan. Tanpa disadari sebenarnya Anggun telah berjalan di jalan yang salah, jalan kesesatan dan kemusyrikan. Dia tak tahu nanti apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak nantinya, kalau ia telah mati. Memang dunia ini sangat menggoda umat manusia, godaan kesenangan akan dunia yang fana ini. Tapi sepertinya Anggun sudah tenggelam dengan gemerlapnya kesenangan dunia ini. Buktinya jalan apapun ia tempuh demi meraup dan mendapatkan kesenangan,
Anggun sendiri semakin tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan dengan apa yang ia miliki sekarang, hingga Anggun sendiri menuankan uang. Dengan uanglah, apapun yang akan dapatkan, dan apapun akan tunduk kepadanya. Hingga suatu hari yang naas bagi Anggun, saat ia tengah bersama seorang laki-laki dalam sebuah mobil mewah yang berjalan kencang menerobos gelapnya malam. Rupanya mereka berdua baru saja pulang menghabiskan waktu pelesiran jalan-jalan selama 3 hari. Seperti biasanya, Anggun pasti akan mendapatkan apapun yang ia ingini, dan uang yang jumlahnya cukup banyak pasti akan dia dapatkan dari laki-laki yang bersamanya. Sekitar jam 1 malam, mobil masih melaju kencang. Dan usut punya usut, rupanya laki-laki yang tengah bersama Anggun dalam keadaan mabuk. Karena mereka baru saja menghabiskan waktu pulang dari sebuah kafe sebelum perjalanan pulang. Tiba-tiba terdengarlah suara tabrakan yang amat keras. Dan ternyata mobil sedan tersebut menghantam sebuah pohon yang sangat besar dengan amat kencangnya. Akibat dari tabrakan itulah, mobil pun ringsek dan tak berbentuk. Kaca-kaca mobil pun ambyar. Dan tak lama kemudian terdengar ledakan. Dan terjadilah kebakaran pada mobil tersebut. Anggun dan laki-laki tersebut tewas ketika. Mereka tewas dengan luka yang sangat mengenaskan, dengan luka terbakar yang amat serius. Sungguh, malam yang naas bagi mereka berdua. Orang tak tahu kapan nyawa ini akan diambil oleh Sang Pencipta. Kapan kita mati tak ada yang tahu. Tapi lebih baik dan beruntunglah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Merugilah orang-orang telah lalai dan berjalan di jalan yang salah dan keliru. Dunia adalah fana. Dunia hanya fata morgana. Dunia tak abadi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.